Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast dan webinar PKP-TKI. Saya Cahyo Wisnu Rubianto selaku moderator yang kali ini akan membawakan acara podcast dan webinar kepada teman-teman semua yang hadir nih di hari ini di Zoom dan juga teman-teman peserta juga yang menonton di YouTube. Pada hari ini kita akan membahas tentang mau jadi insinyur. Pasti teman-teman penasaran kan, karena sarjana pertanian biasanya atau sarjana teknik dulu itu mereka adalah insinyur nih, Pak Bapak Ibu dosen kita. Tapi kita-kita yang masih muda, kita lulusannya dapatnya sarjana pertanian dan sarjana teknik. Tapi bagaimana sih bisa menjadi insinyur dan kenapa penting menjadi insinyur untuk keberlangsungan pendidikan, juga keberlanjutan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk Indonesia dan untuk global juga itu seperti apa nanti dampaknya. Kita akan berbicara sama salah satu seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas 11 Maret yang juga program studi ini baru saja dibuka 3-4 tahun yang lalu, yang kali ini mulai menggencar nih. Banyak orang yang pengen menjadi insinyur karena memang banyak program profesi insinyur di berbagai universitas. Nah, kenapa teman-teman semua mau jadi insinyur, terutama bagi sarjana pertanian atau mungkin sarjana teknik, atau mungkin nanti ada jurusan lain yang juga sebenarnya bisa berpeluang menjadi insinyur, itu teman-teman bisa menyaksikan dan menyimak pemaparan dan diskusi kita pada podcast dan webinar pada hari ini. Jadi kenapa juga harus memilih Universitas 11 Maret? Apa sih keunggulannya? Kenapa harus mengambil program profesi insinyur di Universitas 11 Maret? Nah, ini nanti juga kita bisa langsung tanya ke narasumber berikut. Dan kami dari PKP-TKI, ini adalah program pertama di sesi dunia inovasi. Jadi selamat datang buat teman-teman semua yang datang di acara podcast dan webinar pertama, sesi pertama podcast webinar dunia inovasi. Salam inovasi. Pusat Kajian Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri. Universitas 11 Maret. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita undang narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Engineering, Insinyur Pringgo Widyo Laksono, STM Engineering, IPM. Ya. Saya undang Pak, monggo di open mic Pak. Oh ya, terima kasih Mas Cahyo. Mas Cahyo Wisnu Rubianto. Wah, pengantar yang sangat impresif tadi, sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang di acaranya yang pertama ya, podcast Acara pertama Pak. ya dari PKP TKI, Pusat Kajian Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri. Ya, ini suatu kehormatan bagi saya bisa diundang yang pertama kali oleh PKP-TKI. Ya. Jadi gimana Pak? Apa kabar? Saya mau nyapa dulu deh. Apa kabar Oh Pak? ya, ya kabar baik Mas Cahyo. Ya alhamdulillah. Salam sejahtera untuk semuanya yang hadir di podcast sore ini ya. Ya. Dan juga Ya. penonton Pak, ini ribuan orang Pak nanti yang nonton Oh di ya, YouTube ini Pak. ya, ya. Saya Pada berharap pengen yang menjadi hadir di sini, insinyur. kalau yang melihat di YouTube ataupun nanti langsung ya, saya berharap pada baik-baik semua dan pada semangat ini semua sore ini. Ya. Baik, Pak, kalau boleh tahu, Bapak Ya. sekarang sebagai ketua program studi ya Pak, berarti ya program Ya. profesi insinyur. Ya. Itu Pada semenjak tahun berapa Pak? Oh ya, itu dari 1 tahun yang lalu, dari di awal tahun 2022 itu di awal tahun saya diberi amanah menjadi kepala program profesi insinyur di UNS, yaitu melanjutkan apa yang telah diinisiasi oleh Profesor Susi Susmartini ya. Jadi sebenarnya
eh, program profesi insinyur UNS ini sudah berdiri tahun 2018, Mas Cahyo, dan sudah meluluskan sekitar eh, 5 angkatan. Ini yang masuk baru ini ada 6 angkatan, enggak 6. Total kami sudah meluluskan sekitar 138 insinyur ya, dengan Wow, 138. jalur rekognisi pembelajaran lampau. Ya, Oke. jadi dan untuk periode saat ini kita membuka jalur reguler dan eh, RPL ya. Jadi kita membuka 2 jalur yang sebelumnya hanya RPL, tapi sekarang kita akan buka reguler juga. Sudah ada Oke. sekitar 43, Mas. Jadi ada 7 yang reguler dan ada sekitar 36 mahasiswa eh, mengambil program profesi insinyur dengan jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Baik, Pak. Ya, Tapi sebelum kita menuju ke arah open recruitment-nya nih, Pak, ke arah RPL dan oke. reguler, saya pengen Ya, tanya dulu nih, kan banyak nih sudah ratusan orang dari UNS, profesi insinyur, yang sudah menjadi insinyur dari UNS nih, dari ya, program profesi insinyur. Tapi kenapa orang mau menjadi insinyur? Sebenarnya apa sih insinyur, Pak, yang membedakan insinyur sama kita dulu tuh? Orang dulu kan seperti yang saya buka di awal, sarjana pertanian, ya. sarjana teknik dulu lulusannya adalah orang insinyur gitu ya. Tapi Iya, sebenarnya insinyur tuh apa dan kenapa kita harus mengambil profesi insinyur? Gitu, Pak. ya. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Jadi apa sih sebenarnya insinyur? Kalau dulu kan saya itu kan cita-citanya dulu kan pengen jadi insinyur ya. Kalau lihat Pak Habibie itu kan, wah, salah satu idola kita ya. Pak Betul, Habibie, wah, betul. pengen jadi insinyur gitu loh. Saya Tapi juga, Pak. kenyataannya, iya, ketika sekolah, Oh, tapi kok sarjana pertanian gitu sarjana ya? teknik, Sarjana sarjana teknik teknik kok gitu. nggak jadi insinyur ya? Wah, saya nggak tahu itu kenapa ada orang-orang yang mengubah itu ya. Tapi itu kenyataannya seperti itu ya. Lah Iya, iya. seperti itu. Jadi kita bahaslah. Tapi sebenarnya insinyur itu ya berbeda sih dengan peneliti atau ilmuwan gitu ya. Kalau insinyur itu cenderung orang yang melakukan rekayasa teknik atau rekayasa engineering yang dengan menggunakan ilmu pengetahuan, knowledge dan eh, teknologi ya untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi dan yang lebih utama lagi sebenarnya kalau di Indonesia ya memberikan problem solving, penyelesaian masalah sehingga memberikan nilai tambah berguna bagi kesejahteraan umat manusia dan pelestarian lingkungan juga. Jadi visi misinya itu juga insinyur itu luas juga. Jadi nggak cuman eh, merancang saja, merancang itu juga ada etikanya misalnya. Jadi ada etikanya merancang suatu teknologi gitu ya. Ya, ya dengan etika, tidak dikorupsi, kemudian sehingga tidak memberikan tidak berdampak lingkungan yang buruk dan sebagainya. Nah, itu insinyur ya. Kira-kira seperti Jadi, itu ya. jadi insinyur memiliki tugas-tugas yang sebenarnya luas ya Pak, yang berdampak langsung Iya. buat masyarakat karena insinyur ini bukan sarjana melainkan profesi begitu ya Pak ya, kira-kira ya. Ya, itu profesi. Sebenarnya ini lanjutan dari program dari sarjana, kemudian eh, lanjutnya profesinya menjadi apa gitu ya. Misalnya seorang sarjana teknik, kemudian dia berprofesi sebagai dosen. Dia profesinya sebagai dosen. Tapi juga sebagai insinyur juga, sebagai insinyur dan profesi dosen. Seperti sarjana kedokteran, dia juga melakukan koas ya, ngambil program profesi akhirnya menjadi dokter. Di hukum pun juga seperti itu ya. Di program studi hukum dia akan melanjutkan sebagai misalnya sebagai pengacara, hakim, notaris dan seterusnya. Dan itu istilahnya gelar profesinya sebagai apa? Kan ada gelar akademik dan ada gelar profesi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, baik. Yang menjadi menarik Pak, ini kan dari yang peserta yang datang di Zoom ini kan luar biasa banyak ya Pak ya, dan teman-teman yang menonton di YouTube juga nih ada penasaran nih Pak, kira-kira siapa aja sih yang bisa menjadi insinyur, jurusan apa aja yang kira-kira bisa mendaftar nih menjadi di Oke. mahasiswa Pada di program oke. profesi insinyur sama UNS nih lewat Pak Ya, Pringgo nih. ya, baik. Terima kasih, Mas Cahyo. Jadi program profesi insinyur ini bisa
siapa saja yang boleh ya. Maksudnya sebenarnya kan semua di bidang teknik itu bisa mendaftar di tempat kami di program profesi insinyur. Ya terutama teknik. Teknik ini bidang teknik ini nggak cuma meliputi teknik saja loh ya. Di sini itu sebenarnya ada sekitar 7 bidang berbasis eh, teknik ya, misalnya di kebumian dan energi gitu ya, atau biasanya orang fakultas teknik sama fakultas pertanian itu secara umum seperti itu. Tapi sebenarnya luas sebenarnya, misalnya di kebumian dan energi gitu. Kemudian itu ada, kemudian di rekayasa sipil dan lingkungan itu, jadi rekan-rekan dari bidang teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah kota dan sebagainya itu masuk di situ dan sebagainya. Kemudian di bidang industri, misalnya seperti teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia dan sebagainya itu di bidang industri. Kemudian ada dari konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, itu pengelolaan hutan dan sebagainya. Pertanian, kemudian ada pertanian dan hasil pertanian, itu termasuk meliputi di teknik pertanian, ilmu pertanian, dan juga peternakan juga di situ. Kemudian teknologi kelautan dan juga perkapalan itu juga masuk dalam cakupan keinsinyuran yang bisa mengambil teknik keinsinyuran ya. Selain itu juga yang di bidang aerospace ya, aeronautika dan astronautika itu juga termasuk bisa mengambil pertanian di bidang teknik ya. Selain itu sebenarnya ada di sains dan pendidikan teknik itu juga memungkinkan untuk mengambil insinyur Mas Cahyo, tapi dengan syarat melakukan proses penyetaraan terlebih dahulu karena kurikulum teman-teman yang ada di bidang sains dan pendidikan teknik ini kan arahnya yang satu ke arah pendidikan teknik, yang satu sains. Cuman kadang-kadang kan beliau-beliau ini kan eh, ketika sehari-hari berkecimpung dan di bidang keteknikan, makanya perlu ada penyetaraan dan proses penyetaraan yang bisa dilakukan di fakultas tempat program profesi ini berlangsung itu, Mas. Ya, Oke, berarti sebenarnya yang bisa menjadi insinyur itu luas sekali ya Pak ya. ya, Nggak cuma luas di sekali. teknik, saya pikir cuma di teknik, Ya, tapi ternyata ternakan juga bisa, ya. hasil pertanian juga bisa, pertanian juga bisa. Nah kalau ke saya Pak, saya mewakili teman-teman di agribisnis gitu ya. Oke, Tapi kan oke. ya satunya agribisnis. Ya, Kira-kira sosial ekonomi yang saya fokusnya di konservasi dan pengelolaan sumber daya alam tadi itu berarti bisa ya Pak ya mengajukan. ya, bisa, Mas. Jadi misalnya gini, sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran ya. Jadi praktik-praktik keinsinyuran di Indonesia itu sudah dilindungi undang-undang. Ada hak dan kewajiban yang mengikat di situ ya. Jadi misalnya ada konservasi hutan berdasarkan kepentingan misalnya untuk agrobisnis dan sebagainya. Misal konservasi hutan untuk eh, produksi, hutan produksi kan. Jadi kan ada perencanaan gimana dia itu eh, menanam pohon dan kapan dia harus ditebang dan sebagainya dengan Manajemennya lah ya perhitungan Pak ya. manajemennya dan sebagainya. Pengadaan dan perawatan dan sebagainya harus direncanakan perencanaan oleh insinyur yang kompeten di bidangnya nah itu perlu insinyur itu untuk merencanakan itu mana yang paling bagus dan sebagainya. Nggak asal-asalan orang itu. Nah, di perencanaan seperti itu, di bagian manajemen pengelolaannya pun juga harus dikelola secara profesional di bidang ini dan sampai ke panennya juga kan. Iya. Gimana menghandle biar ramah kepada lingkungan, biar sustain dan sebagainya. Nah, itu kira-kira gambar itu dan itu harus dikelola oleh para insinyur yang punya kompetensi di bidangnya. Itu salah satunya kalau di pengelolaan hutan contohnya seperti itu. Nah, tadi kan ada hitung-hitungnya agrobisnis dan sebagainya. Di manajemennya itu pun bagian dari skup yang ada di bidang engineering tadi, insinyur. Oke. Oke, luar biasa menarik. Ini Pak, saya sebelum lanjut nih ke Ya, diskusi boleh, boleh. selanjutnya, saya ingin menyapa dulu Ketua Program Studi Pusat Kajian Teknologi dan Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri. Oh Apa ya. kabar Ibu Oke, Yanti, Ibu Retno ya. Wulandamayanti? Selamat sore Mas Cahyo, Pak Monggo Pringgo, disapa terima Bu, ini kasih. teman-teman Ya. di Zoom dan di YouTube nih Bu yang menonton nanti. Oh Oke, ya. oke. Siap, siap. Terima kasih, mohon maaf ya terlambat. Ya. Ya, baik. Jadi Bu Ya, monggo Yanti, dilanjutkan. Bu Yanti apakah sudah mengambil insinyur Bu? Sudah dapat profesi insinyur?
Ini sedang dalam proses, Mas Cahyo. Jadi saya sudah mengikuti Sudah selesai. program profesi insinyur Tinggal ini. wisuda. Ya, insya Allah proses wisuda. Proses Semoga wisuda. bisa segera mendapatkan gelar engineering. Amin. Semoga dapatkan gelar insinyur. Nah, ini buat teman-teman semua nih peserta yang di Zoom yang hadir hari ini dan juga teman-teman yang ada di YouTube yang nonton pada hari ini juga Ini mungkin langsung amin. ya sepertinya agak nge-lag ya Bu ya, Bu Yanti internetnya. Ya, Iya, mungkin iya, iya, masih. memang ya kondisinya tidak stabil. Iya, agak tidak stabil. Gak apa-apa, yang penting sebentar lagi dapat insinyur Bu, bentar lagi wisuda. Dan bisa memotivasi teman-teman Amin. yang datang pada hari ini dan juga yang nonton di YouTube. Oke, betul betul. Jadi kalau untuk nanganin proyek itu harus ada sertifikasi insinyur. Jadi kita diwajibkan untuk memiliki itu. Jadi kemarin waktu kami dari PKPTKI handling project, untungnya ada Pak Pringgo yang sudah punya sertifikat itu, sehingga proses tendernya menjadi lebih lancar lah, intinya seperti itu. Karena punya Makanya sertifikasi insinyur ya. iya, harus ada di situ, harus tercantum bahwa tim proyeknya itu adalah sudah tersertifikasi seperti itu. Baik. Ya, itu syarat apa ya, kerjasama dengan semua BUMN ya, seperti itu. Memang menjadi kewajiban ya kalau kita mau handling proyek-proyek seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yanti. Mari kita lanjutkan Lanjutkan. diskusinya ke Pak Pringgo, karena saya ingin bertanya-tanya lagi nih lebih dalam. Mungkin teman-teman semua Siap. juga yang datang hari ini dan yang nonton di YouTube pasti masih penasaran. Sebenarnya Pak Pringgo, saya melihat Ya, gelar Bapak itu ada di belakangnya itu IPM. Itu ya. apakah sebuah gelar insinyur juga atau mungkin ada jalur jenjang perjalanan insinyur Pak, kayak doktor, kemudian asisten profesor, dan jadi profesor gitu, Pak. Itu seperti apa, Pak, penjelasannya, Pak? Perjalanan insinyur, Pak. Ada karirnya, Ya, Kak? baik. Jadi IPM itu kepanjangan dari Insinyur Profesional Madya. Jadi itu kalau setelah melakukan proses istilahnya kan kita ikut sekolah program profesi insinyur dulu untuk mendapatkan gelar profesi insinyur. Nah, setelah itu berkenaan dengan eh, proses sertifikasi insinyur profesinya itu melalui proses berikutnya yang dilakukan oleh eh, apa itu institusi eh, PII ya, jadi Persatuan Insinyur Indonesia. Di sini bersama-sama dengan PII, maka tim dari PII ini akan melakukan sertifikasi profesionalnya. Jadi eh, sertifikasi profesional insinyur itu harus dilakukan setelah mendapatkan gelar insinyur. Jadi setelah mendapatkan gelar insinyur, melakukan proses sertifikasi insinyur profesional dengan mengisi FAIP ya di sana, namanya From Aplikasi Insinyur Profesional. Dan dari situ nanti akan memperoleh di situ ada proses, jadi ada proses wawancara dan sebagainya, kemudian ada rekognisi portofolio dari FAIP-nya dan sebagainya, dan nanti akan diukur kompetensinya itu berdasarkan levelnya. Biasanya memang ada beberapa level, misalnya kalau kurang dari 7 tahun experience-nya atau pengalaman yang kurang dari 7 tahun, ya ini kurang lebih ya ada, atau biasanya menggunakan scoring gitu ya. FAIP itu ada scoringnya gitu. Yang pertama memang IPP, yaitu insinyur profesional yang pertama gitu ya. Nah, setelah itu biasanya akan ada proses pendidikan berkelanjutan ya, setelah PKB yang dilakukan eh, eh, dirinya sendiri atau ikut dengan komunitas profesinya itu, sehingga dia akan berkembang ya. Tapi sebelumnya kalau sudah IPP tadi ataupun kalau saya kebetulan IPM ya, itu IPM itu kompetensinya
yang bisa membina insinyur IPB, misalnya seperti itu. Ya, jadi ketika melakukan proyek tertentu, menghandle suatu proyek yang berhak untuk menghandle itu memang apa itu kewajibannya yang utama yang IPM ya. Tapi kalau IPP ini harus didampingi oleh IPM gitu ya untuk proses ya. Belum boleh secara langsung melakukan praktek Project. engineer yang ya proyek yang ada tingkatannya ya Mas seperti itu. Nah, yang hal penting yang lain selain itu adalah STRI, yaitu surat tanda registrasi insinyur. Jadi dengan adanya STRI, kita harus daftar dulu ke STRI. Dengan STRI kita bisa berpraktek ke insinyur. Kita bisa buka loh itu praktek keinsinyeran konsultasi pembangunan jembatan misalnya di pinggir gitu, kayak dokter gitu. Itu sangat memungkinkan. Jadi sekarang sudah ada orang yang berpraktek profesional membuka misalnya jasa konsultansi gitu ya dengan insinyur gitu ya, dengan surat tanda registrasi insinyur profesional. Nah, yang pertama tadi setelah tangga terregistrasi di STRI, beliau ini tadi kalau biasanya yang fresh graduate atau yang masih pemula gitu, yang baru experience-nya belum banyak itu IPP, atau yang sudah lumayan cukup lama itu IPM, atau yang insinyur profesional madya, tapi yang paling tinggi itu IPU, insinyur profesional utama. Nah, ini yang paling tinggi IPU, yang biasanya memang beliau ini kalau di bidang keinsinyur yang sudah cukup sangat pengalamannya mungkin lebih dari 25 tahun kali ya, mungkin 30 tahun ke atas ya, sangat pengalaman. Dan kalau di bidang ya bisa setara ya kalau di pendidikan mungkin profesornya lah di bidang kira-kira gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sertifikasi yang lain itu seperti ASEAN Engineering, AIR itu pengakuan secara global, terutama di regional, misalnya di ASEAN, gitu ya, ASEAN Engineering itu pengakuan profesi insinyur itu di lingkup ASEAN, sehingga ketika berpraktek keinsinyuran di sana itu pengakuannya juga setara dibandingkan yang lain kesetaraan. Jadi meregistrasi insinyur-insinyur Indonesia untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan insinyur lain di negara tempat dia bekerja di tempat lainnya. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja di Malaysia atau kerja di Singapura ataupun di Australia yang mengambil profesi insinyur di Indonesia, kemudian dia akhirnya mendapatkan pendataan, dan itu berdampak untuk income juga ternyata. Gimana tuh Pak? Juga. Di Malaysia juga. Jadi misalnya kalau dia dapat insinyur di Indonesia gitu kerja di sana, biasanya akan bilang, oh kamu insinyur juga di sana gitu. Saya sempat ngobrol juga dengan salah satu teman saya di Malaysia. Ya kalau Mas Cahyo tahu Amri, Saiful Amri, Dr. Saiful Amri itu juga itu ya insinyur di Malaysia sangat diakui, dan insinyur misalnya dari Indonesia kerja di sana akan sama statusnya dan hak dan kewajibannya di sana juga. Nah, itu pengakuan secara global juga kalau kita ikut insinyur ya di Indonesia ini. Karena baik, Pak. Ya, itu. Berarti sangat menarik ketika insinyur sertifikasi ini berarti harus melewati uji-uji kompetensi ya Pak ya? Ya, yang tentu nanti diawasi oleh tadi ya Persatuan Insinyur Indonesia tadi ya. Baik, dan apa setiap jenjang karir insinyur, berarti kalau orang yang baru masuk dan lulus dapat insinyur itu pasti dapat IPP atau harus mendapatkan tes sertifikasi dulu Pak baru mendapatkan IPP atau bagaimana Pak? Ya, setelah lulus S1 sarjana teknik, kemudian dia ikut program profesi insinyur, dia otomatis dia akan mengambil sekitar 24 SKS ya, termasuk salah satunya itu semester kedua dia akan magang di industri. Dan setelah itu dia lulus menjadi seorang insinyur profesional. Kemudian dia akan terdaftar untuk registrasi DPII, kemudian mendapatkan STRI ya, dan ngisi FAIP tadi ya. Sehingga di FAIP tadi kan form aplikasi insinyur profesional tadi kan bisa merekognisi itu, bisa diperoleh nilainya. Kalau memang fresh graduate biasanya ya akan mendapatkan IPP itu otomatis. Kecuali kalau dia sudah pengalaman, kalau dia ikut profesi insinyur tapi dia sebenarnya sudah ikut pengalaman sudah lama. Karena undang-undangnya baru keluar dari 2014 ya. Kemudian bukaan program profesi insinyur itu juga sekitar 2017-2018 ya. Jadi
dulu ada penunjukan, karena ada undang-undang itu, maka ada penunjukan 40 universitas di Indonesia sebagai penyelenggara program profesi insinyur. Salah satunya di UNS ini juga. Kira-kira seperti itu. Pak, tadi saya tertarik juga tentang karir yang menjanjikan terkait income. Tadi Bapak juga menyinggung di Malaysia insinyur itu diakui. Nah, kalau Indonesia tuh diakui dan memang peluangnya besar untuk kesejahteraan masyarakat banyak, terutama kesejahteraan sendiri ya Pak. Ya, Kan pasti kita ingin mendapatkan gelar profesi karena pengen mendapatkan project dan pengen dapat income yang ya. lebih besar ya Pak ya. Kira-kira gimana Pak? Seberapa penting menjadi seorang insinyur dan apa keuntungannya buat diri sendiri dan buat negara deh misalnya, buat Indonesia? Oke, terima kasih Mas Cahyo. Ini pertanyaan yang sangat penting dan sering-sering sekali tidak ditanyakan. Dan kadang saya itu juga takut jawabnya benar atau salah. Gitu. Tapi kita anu saja, ini kita semangatnya itu memperbaiki insinyur praktek keinsinyuran di Indonesia sebenarnya, yang menata kembali praktek keinsinyuran di Indonesia dari sekarang daripada Ya, nggak tertata. Lebih baik terlambat daripada yang nggak sama sekali. Karena tidak sama sebelumnya sekali. yang lain itu kan sudah tertata, misalnya dokter sudah bagus sekali kan. Undang-undang itu baru keluar tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran ya. Jadi semangatnya itu memang gimana untuk kepentingan nasional itu, untuk menghadapi pertumbuhan global zaman, switching teknologi dan globalisasi yang semakin persaingannya itu semakin, kompetisinya semakin ketat ya. Nah itu kita sangat memerlukan insinyur yang profesional. Kita perlu menata, perlu menata kembali. Jadi kita berharap ke depannya kita siap menjadikan Indonesia itu negara yang mandiri dan maju, dan itu disupport dari para insinyurnya. Jadi di jumlah insinyur di Indonesia itu masih minim, Mas. Sangat-sangat minim ya. Berapa Pak Jadi total insinyur rasionya kita? itu berapa ya, sekitar 600-an ribu lah kira-kira sekarang baru. Mungkin sekitar 800 lah, 600-800-an ribu. Jadi belum ada 1 juta orang dengan rasio jumlah penduduk Indonesia yang apa itu jumlahnya 270 juta ini. Jadi masih butuh banyak sekali insinyur ya, dan untuk kebutuhan eh, kebutuhan pembangunan nasional. Jadi ya rasionya masih sedikit Satu sekali lah. persen aja nggak ada ya Pak ya? Kayaknya Ya masih nggak ada itu kayak gitu. Ya 0,3% masih kayaknya. masih kurang ya. Itu tadi kalau rasio jumlah penduduk ya. Kalau kita lihat data sebenarnya rasio Pekerjaan. dalam 1 juta penduduk gitu ya. Itu kita itu ya masih di angka 2.600 3.000 insinyur lah ya. Jadi belum belum banyak belum Kalau banyak. dibanding negara lain gimana Pak? Yang paling tinggi siapa? Ya, Yang salah satu paling yang banyak paling insinyurnya? tinggi itu, salah satunya yang paling tinggi Korea. Itu Korea cukup banyak. Jadi dari 1 juta penduduk mereka sudah punya 25.000 itu. Insinyur. Dan Wow. sekarang kan termasuk yang cukup maju ya dengan teknologinya ya, dengan teknologi seperti industri seperti Samsung, dengan telekomunikasi dan Ya sekarang otomotifnya mobil juga mereka, mobil otomotif ya. elektronik dan sebagainya juga di sana juga semakin peran insinyur sangat tinggi di sana itu ya. Industri musik, industri Ya, film juga. ya itu juga mereka cukup berhasil Oh, menyebar budaya juga. Itu tadi meningkatkan jumlah insinyur. Selain itu juga melindungi masyarakat dan lingkungan juga, Mas sebenarnya. Jadi dengan adanya penataan, pengakuan dengan adanya undang-undang itu melindungi masyarakat dan lingkungan. Jadi otomatis kan standar pekerjaan yang dilakukan di proyek-proyek itu kan sesuai dengan aturan undang-undang, dan yang melakukan kan orang-orang yang punya integritas lah. Di sini insinyur rata-rata kan akhirnya punya integritas yang baik gitu ya. Dia diajari gimana punya etika, profesionalisme, dan ya K3-nya juga bagus gitu ya, standar insinyurnya. Jadi ya keselamatan K3-nya itu dengan. Jadi ketika akan membangun itu ya urut gitu ya. Jadi studi kelayakan lingkungannya seperti
seperti apa harus dilaksanakan oleh yang kompeten, kemudian studi kelayakan pembangunan fasilitasnya seperti apa, itu juga dilakukan dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Peran insinyur ya, peran insinyur itu penting sekali dalam industri tersebut, pengembangan ini. Jadi sehingga dengan adanya, dan insinyur kan orang yang paling mengetahui teknologi lah dibandingkan yang lain kan, maksud saya. Dan biasanya yang paling bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kemaslahatan bersama. Nah, itu Bermanfaatan. ya, itu transfer teknologi, pemanfaatan iptek itu jadi penting juga dari situ. Gitu, Mas. Selain itu Terkait yang income, Pak. Terkait income tadi gimana, Pak? Nah, terkait income itu juga penting juga. Jadi Ini harapan semua orang, Pak. Harapan peserta dan penonton yang nonton di YouTube nih, Pak. Hari ini, Pak. ya, sekarang sudah mulai semua proyek-proyek pemerintah yang Betul. melibatkan penggunaan anggaran belanja negara itu wajib menggunakan insinyur. Otomatis. Ya, Wajib insinyur, insinyur Pak. ya wajib insinyur. Jadi otomatis para insinyur yang bersertifikat itu akan dipakai, ya, dia akan dipakai dan akan Wow. ada standarnya, gitu kan, ada standar. Pasti akan dibutuhkan itu di sana. Jadi misalnya proyek-proyek itu ya dari perencanaannya, Ya, kemudian pelaksanaannya, prosesnya. Ya, sampai sampai. pengawasannya ya, Ya, itu akan ada insinyur semua itu di situ. baik. Nah, ya itu dengan meningkatnya jumlah insinyur pastinya semoga ada tambahan lah ya, tambahan untuk itu ya bagi insinyur. Karena sebelumnya kan kebanyakan dipegang oleh yang bukan insinyur gitu. Ya, ya, Nah, ya, yang ya. dipegang insinyur tidak, karena belum STRI tadi kan ya kehilangan haknya ya untuk melakukan kewajibannya ya untuk melakukan proyek tadi ya. Artinya kalau Dan ketika di semua proses project dan itu dia melibatkan beberapa insinyur, artinya di sini juga terjadi apa namanya transfer ilmu ya, Pak, ilmu pengetahuan dan teknologi juga oh berarti ya, ya, Pak ya? ya, transfer itu juga pasti ada ya. Jadi insinyur kan ada proses apa itu pendidikan berkelanjutannya ya. Jadi insinyur harus meningkatkan kompetensinya dengan apa itu belajar untuk meningkatkan kompetensinya dengan ikut pelatihan, workshop, baik itu mandiri atau secara keilmuan. Dia juga harus ikut kayak pelatihan, seminar dan sebagainya, pengembangan keilmuan. Nah, itu hal-hal yang baru itu diperoleh dari komunitasnya dan bisa dari pendidikan atau apapun itu. Nah, itu akan terjadi proses transfer keilmuan ke ke apa ya, ke mayoritas sumber daya manusia yang lainnya juga, baik itu dari yang paling bawah sampai ke atas. Besoknya pun misalnya di tukang pun akan ada standarnya itu, Mas. Tukang bangunan, tukang kayu dan sebagainya itu akan ada standar pekerjaan. Kontraktor-kontraktor itu ya, Pak ya? Ya, kontraktor itu juga ada standar pekerjaannya apa, perlu disertifikasi dan sebagainya. Hasilnya disertifikasi, operator sampai ke bawahnya juga Sertifikat. disertifikasi, dan ke arah standar pekerjaan pun juga akan dilakukan standarisasi. Misalnya waktu baku untuk membuat apa itu sambungan las itu berapa menit misalnya, kayak gitu. Pekerjaannya kan standar semua. Besoknya seperti itu ya. Dan eh, kita harap ini kan proses menata ya, proses menata ya dari sedikit dari insinyurnya dulu yang utama, baru nanti ke bawahnya dia akan memberikan dampak yang baik kepada yang dibina di bawahnya kan, karena ada proses tadi. Itu berarti ada transfer teknologi tadi, ilmu pengetahuan Transfer tadi teknologi ya, juga karena ya. ada Ya. sertifikat tadi. Baik, berarti menarik sekali teman-teman semua yang hadir pada hari ini di Zoom maupun yang nonton di YouTube hari ini. Luar biasa banget, penting banget menjadi seorang insinyur dan ternyata manfaatnya sangat banyak, nggak cuma manfaat buat masyarakat luas, bermanfaat, tapi juga manfaat buat diri kita sendiri. Ternyata karirnya sangat luar biasa dan bisa mendapatkan tentu income yang lebih layak gitu ya, dan lebih banyak, cukup buat beli ini beli itu gitu ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Dan Ya, tergantung pekerjaannya itu udah ada ngapain. pekerjaannya mau jadi insinyur, nah nanti Ya. kita tanya lagi ke Pak Pringgo, kira-kira ketika memiliki kewajiban
apa namanya sertifikasi, mendapatkan sertifikasi, kemudian ikut tes sana sini. Kira-kira kewajibannya apa Pak sama haknya Pak seorang insinyur? Ya, ada beberapa hak dan kewajiban insinyur ya. Haknya itu sebenarnya dengan adanya undang-undang tadi ada jaminan perlindungan hukum ya selama melaksanakan tugasnya sebagai seorang insinyur ya. Dengan adanya kode etik insinyur, standar keinsinyuran dan sebagainya itu ada beliau berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti itu ya. Jadi ketika melakukan proyek dia akan dilindungi hukum ya. Jadi misalnya ada case-case gitu ya. Jadi biasanya akan ada perlindungan hukum. Selain itu ya seperti tadi imbalannya sesuai dengan standar hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja atau kontrak dan sebagainya. Ya, Kalau kontraknya gede, resikonya gede dan sebagainya juga income-nya akan makin semakin tinggi juga. betul. Bukan yang seperti itu. Selain itu, beliau para insinyur ini juga akan mendapatkan pembinaan pemeliharaan tentang kompetensi profesi keinsinyurannya ya dari komunitas dan asosiasi profesi dan sebagainya itu akan melindungi. Oh ini teman kita asosiasi profesi insinyur di bidang ini perlu kita. Nah, itu salah satu yang diperoleh ya. Selain itu kewajiban insinyur itu sebenarnya cukup banyak ya. Maksudnya selain pasti melaksanakan kegiatan praktek keinsinyuran sesuai dengan kode etik insinyurnya juga dia harusnya memang bisa melakukan inovasi ya, memberikan nilai tambah dalam melaksanakan proyek keinsinyuran dan selain itu juga apa itu melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan standarnya ya dan tentunya ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang insinyur itu menerapkan etika profesinya ya. Jadi kepentingan nasional itu menjadi diutamakan, biasanya seperti Kode itu. etik ya. Kepentingan ya, Baik, terkait kode etik keinsinyuran. Sepertinya Pak Pringgo bermasalah internetnya. Halo? Iya kayaknya Mas Cahyo. Iya, sepertinya bermasalahnya. iya, Ngelek. Oh, ini balik lagi. Ah oh, ini baik nih, lagi nih. ini nih. Oh ya, your internet connection unstable ya. Ini nggak tahu ini. Mungkin jam-jam kampus ini mulai. Ya, eh, ya tadi ya terutama dari melakukan praktek keinsinyuran sesuai dengan kode etik itu yang penting teman-teman. Jadi melaksanakan praktek keinsinyuran sesuai dengan kode etik untuk kepentingan bangsa lah ya utamanya gitu ya. Dan juga selain itu memutakhirkan ilmu, pengetahuan dan teknologi itu juga penting. Selain juga otomatis juga mendarma baktikan keilmuannya ya sebagai seorang insinyur bagi masyarakat. Selain itu melaksanakan rekam jejak apa yang telah dilakukan itu juga salah satu tugas dari insinyur. Sebagai, Jadi ya oh, itu bagian dari salah satu standar keinsinyuran itu merekam jejak. Jadi kayak kami pun juga akan menulis portofolio apa yang telah kami lakukan misalnya seperti itu ya. untuk Itu salah portofolio satu seorang kewajiban insinyur ya insinyur. Pak ya. Ya, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Kewajibannya tentu untuk kebermanfaatan yang luas ya Pak ya, buat masyarakat, Ya. nasional, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Karena memang sebaik-baiknya manusia adalah Hmm. yang bermanfaat bagi banyak orang. Gitu ya Pak kira-kira ya. Dan Ya. insinyur, meskipun nanti proyeknya besar, resikonya besar, dan meskipun mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi tetap kita harus mengutamakan kebermanfaatan buat banyak orang dan untuk juga kepentingan negara. Baik, luar biasa Pak Pringgo. Ini penjelasannya tentang keinsinyuran. Jadi teman-teman semua yang hadir di Zoom hari ini dan yang nonton di YouTube pada hari ini, apakah tertarik ingin menjadi seorang insinyur? Nah, buat teman-teman semua yang di jurusan tadi sudah banyak disebutkan, dari Fakultas Teknik, dari Fakultas Pertanian, dari Fakultas Sains dan Pendidikan, yang juga bisa nanti disetarakan menjadi mendapatkan apa namanya sarjana terapan gitu ya, ilmu terapan yang juga nanti bisa diajukan menjadi mahasiswa program profesi insinyur juga bisa. Sekarang pertanyaannya adalah Pak, gimana caranya sih bisa menjadi mahasiswa program profesi insinyur? Misalnya saya nih, gimana daftarnya? Saya mau daftar profesi insinyur Pak. Nih banyak yang mau daftar nih Pak, udah pada ngantri nih Pak. Kenapa harus Ya. memilih UNS Pak? Iya, ya. Kenapa harus pilih UNS? Monggo Pak. Silakan. Baik. Baik, sebenarnya kalau bagi rekan-rekan semua yang mau mendaftar di UNS, kami ada beberapa
jalur untuk masuk. Tapi yang paling utama sebenarnya satu jalur saja sebenarnya lewat SPMB Universitas 11 Maret. Jadi silahkan SPMB. SPMB itu klik seleksi penerimaan mahasiswa baru, bener mahasiswa ya? baru ya. Ya, itu untuk pendaftarannya di situ di SPMB seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas 11 Maret. Itu diklik di UNS di websitenya uns.ac.id, kemudian di Ini situ ya, nanti ada SPMB ya. ditulis di bawah. Ya. Kemudian juga kalau mengenai informasinya itu bisa diperoleh di website kami ya, di website psppi.ft.uns.ac.id ya. Nanti Oke, bisa linknya nanti saya lewat. taruh di tautan ya Pak, buat teman-teman yang nonton di Ya, YouTube, nanti saya akan taruh ya. di deskripsi. Oke. Nah, itu mungkin bisa sebagai titik awal untuk mencari informasi dan sebagainya untuk mendaftar diri langsung gitu ya. Dan kami juga membuka program kerjasama bagi Bapak Ibu ya, yang di instansi bareng-bareng rame-rame gitu, misalnya satu kantor PU di Oh, bisa gitu ya? kabupaten Boyolali. Oh bisa, Oh, jadi satu misalnya gitu kantor ya. nih teman-teman kita Ya mau boleh, pengen yang ke sini. lulusan Nah, sarjana semua yang kerja di ya, satu perusahaan oh mau ya bareng-bareng jadi bisa. insinyur bisa ya? Dari kemarin ada salah satu BUMN yang mendaftarkan beberapa orang gitu ya dengan program kerjasama kami bisa. Jadi dengan itu akan mudah juga prosesinya juga. Kita Mantap. memungkinkan itu juga. Jadi selain lewat jalur SPMB, kami juga membuka bagi Kerjasama. institusi ya kerjasama untuk secara kolektif untuk mendaftar itu. Dan juga mungkin juga bagi Bapak Ibu guru yang ngajar di SMK contohnya itu juga mereka akan melakukan di bidang pelatihan dan pendidikan teknik ya. Nah, itu Ya. juga wajib untuk ikut insinyur sebenarnya. Jadi Oh, itu SMK bisa ya? ya guru-guru SMK dan sebagainya. Selain sebagai guru, beliau ini sebenarnya kan juga melakukan pendidikan tentang praktek keinsinyuran kan, misalnya di SMK bangunan atau SMK mesin dan sebagainya. Dia kan merancang bangun dan sebagainya. Iya, iya. Mendidik calon operator di bangunan dan sebagainya atau di industri gitu. Nah, itu juga bisa juga salah satunya. Ya, jadi monggo silahkan bagi Bapak Ibu, Mas, Mbak atau rekan-rekan yang lulus fresh graduate pun masih bisa untuk daftar secara reguler di program studi program profesi insinyur Universitas 11 Maret ya. Tuh. Mungkin itu Baik. Mas Cahyo. Ya Pak, kalau untuk ini Pak, biayanya Pak, ini kan orang-orang kadang-kadang aduh mau Oh jadi iya. mahasiswa lagi udah pusing Pak, udah kerja, nyari duit Ya. harus belajar lagi, nanti biaya lagi. Ya. Biayanya gimana Pak? Ini di Oh UNS ya. terjangkau tidak? Kira-kira gimana Pak? Ya, Dengan saya yang lain rasa lebih terjangkau mana? saya rasa cukup terjangkau di UNS, salah satu universitas dengan biaya hidup termurah di Indonesia ya, saya rasa itu Wow, ya. luar biasa. Ya, untuk pendaftaran di Ya, program profesi insinyur itu pendaftarannya sebesar Rp500.000. Sedangkan untuk UKT-nya itu per semester itu Rp7.500. ya Jadi per 7.500 semester ya dalam satu UKT. ribuan ya, ya Ya, 7.500.000. 7.500.000. 7.500.000, mohon maaf, 7.500.000 per semester atau UKT-nya. Nah, untuk yang kelas reguler kan diambil 2 semester, otomatis dia 2 kali ya, 2 semester. Tapi untuk kelas RPL itu cukup UKT sekali aja, 1 semester untuk proses RPL. Oh, Jadi jadi uang pendaftaran 500 dan 500.000 plus UKT biaya kuliahnya 7.500.000 atau 7,5 juta, jadi totalnya oke. 800.000 untuk yang program RPL ya, itu seperti itu. Oke, RPL itu tadi apa Pak? Rencana rekognisi pembelajaran lampau ya? Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi salah Itu siapa aja satu berarti Pak? Syaratnya itu eh, siapa yang bisa ikut RPL tadi? syaratnya yang bisa ikut rekognisi pembelajaran lampau itu terutama para sarjana teknik bidang teknik yang sudah lulus sebelum 2014 ya. Sebelum Oh, sebelum 2014 2014, yang sebelum sudah undang-undang mempunyai dibentuk ya? experience ya, minimal Ya. 2 tahun yang signifikan. Jadi sudah mempunyai praktek keinsinyuran yang cukup signifikan selama 2 tahun. Ya itu kurang lebih ya
mungkin sekitar 4 sampai 7 proyek lah ya minimal gitu. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Berarti ada 2 jalur ya. Saya mau coba merekap kembali buat teman-teman semua yang mau daftar menjadi mahasiswa program profesi insinyur melalui 2 jalur. Yang pertama jalur reguler, jadi jalur umum. Jadi teman-teman yang lulusan yang di bidang ilmu yang tadi sudah disampaikan di awal, juga bisa dicek nih ke websitenya di PPI atau bisa cek di spmbuns.ac.id. Jadi teman-teman bisa dicek mana kira-kira bisa masuk atau enggak. Ini di jalur reguler. Kemudian yang kedua di jalur rekognisi pembelajaran lampau, yang artinya yang lulus dari sarjana teknik atau dari sarjana pertanian ataupun pendidikan tertentu yang sebelum tahun 2014 atau memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun setelah lulus pada tingkat 1. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya, benar. Oh, berarti untuk yang RPL ini sangat menarik sekali karena teman-teman semua daftar dan hanya ikut perkuliahan 1 semester dan pendidikan 1 semester itu nanti bisa langsung dapat gelar insinyur. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya, kira-kira 1 seperti itu. semester saja. Sedangkan yang reguler tadi harus 2 semester karena memang Iya. pengalamannya masih rendah. Yang Masih rendah umum sehingga jadi perlu melakukan proses internship atau magang di tempat industri, Mas. magang. Ya, kira-kira Betul, seperti itu. berarti untuk Kurang 2 semester ya, dan itu ya, nanti baru bisa mendapatkan magangnya ya kurang lebih sekitar 14 minggu lah ya. Oh, cukup singkat. Jadi buat teman-teman Ya. semua yang mau ikut join di profesi insinyur, memakmurkan Indonesia, mesejahterakan masyarakat Indonesia, bisa langsung mendaftarkan diri untuk menjadi calon profesi insinyur nih di Indonesia. Karena tadi melihat peringkatnya masih sangat rendah sekali nih persentasenya dibandingkan populasi. Jadi teman-teman masih punya banyak peluang dan kita Indonesia juga akan terus berkembang dan butuh semakin banyak profesi insinyur, dan kita bakal mengikuti jejak-jejak Bapak Ibu dosen kita yang sudah menjadi insinyur seperti Pak Pringgo pada hari ini yang telah menjadi narasumber. Terima kasih banyak Pak Pringgo sudah memberikan Dengan senang insight-nya, hati Mas Cahyo. pengetahuannya. Dengan Terima kasih senang loh Pak hati, Mas sudah Cahyo. bersedia menjadi narasumber pertama kita di podcast Salam Inovasi di Iya. PKPTKI. Iya. Series pertama Pak. Ya, dengan senang hati Mas Cahyo, terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa diundang di sini. Saya mengucapkan terima kasih juga dengan Bu Dr. Nauwulan Damayanti, Kepala PKPTKI ya, atas undangannya untuk mengisi podcast pada hari ini. Dan terima kasih juga ya Mas Cahyo dan tim ya. Nah, sekalian mempromosikan PSPPI juga ini sebenarnya. Ya. Harus dong Pak, harus Pak. Ya, ya. Harus Ya. pilih di Oke. UNS. Jadi buat teman-teman Ya. semua yang jadi profesi insinyur, daftar di UNS saja. Oke. Baik nih Pak, mungkin kita kasih kesempatan 1 pertanyaan aja ya Pak ya, buat teman-teman yang di Zoom, mungkin yang ingin bertanya di sini. Nanti kalau teman-teman penonton yang di YouTube mungkin bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita juga akan tampilkan beberapa informasi di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung klik linknya aja. Tapi yang ingin bertanya juga boleh nih dicek di kolom komentar, nanti kita akan respon. Itu ya. Monggo yang di Zoom mungkin ada ingin bertanya, silakan di raise hand, bisa ditanya. Kita kasih kesempatan 1 pertanyaan ya Pak sebelum kita tutup Ya. Zoom hari ini. Atau Bu Retno boleh tanya Bu, Pak Nona. Ya. Saya ini nambahin dari promosinya Pak Pringgo nih. Ya. Jadi PSPI PS program PPI. insinyur, program profesi insinyurnya UNS itu dari 40 tadi ya yang memang diberikan penugasan itu saat ini tahun 2022 ya, yang tahun kemarin itu adalah menduduki peringkat ke-6. Begitu ya Pak Pringgo ya? Iya, iya. Ini Ya. berdasarkan berdasarkan data peringkat dari Sinta Sinta ya. ya. Iya. Sinta, oke, ya. Itu peringkat di apa Bu? Peringkat publikasi ya. Oh, peringkat publikasinya. Ya, jadi Ya, termasuk berarti bisa dilihat kompetensinya dari kompetensi pengajarnya itu cukup researcher kayak baik-baik. gitu-gitu ya. Researchernya Ya, itu betul skornya cukup sekali. tinggi berarti. Ya, Top share jadi berarti. ya Pak, ya kan soalnya kan dari 40 loh, dari 40 terus 10 besar dan mengalahkan mana ya Pak? UI juga ya kayaknya ya Pak ya. Iya. Selamat Pak Pringgo. Ya, terima kasih Bu. Selamat Pak Pringgo. Iya. Sudah mencetuskan insinyur-insinyur hebat. Nah, Dan itu semoga maksudnya.
Dan ini semoga Iya. bisa memotivasi ya teman-teman semua yang hadir di Zoom pada hari ini dan juga yang nonton di YouTube. Jadi teman-teman bisa bisa terinspirasi ada ilmu yang didapat pada podcast dan webinar pada hari ini. Oh ya, sebentar. Kemudian Ya. ini, Pak Pringgo, misalnya apakah saat ini apakah kalau di program profesi insinyur itu misalnya sedang menempuh studi S2, boleh nggak ya Pak join gitu atau paralel gitu loh Pak? Baik, terima kasih Bu Yanti. Itu sangat bagus sebenarnya, karena ini salah satu yang pengen kami sampaikan mungkin besok di Raker itu, memungkinkan gimana untuk membundling gitu ya, paket magister dan profesi insinyur ini. Karena dengan Iya. adanya Permen Ristek Dikti nomor 39 tahun 2002 itu sangat memungkinkan, karena tidak ada barrier minimal experience, minimal pengalaman bagi calon mahasiswa program profesi insinyur. Jadi bisa itu double gitu. Nah, malah mungkin ketika magang di tahun semester 2 itu, magang industri itu kan bisa direkognisi bareng itu, atau bisa dilakukan selain mengerjakan problem base di lapangan, juga bisa mengerjakan case-case yang bisa dijadikan tesis, sehingga ketika lulus Dapat mungkin 2. langsung mendapatkan 2 gelar. Jadi yang satu gelar Betul. profesi insinyur, yang satu Gelar menjadi magisternya seorang ya. magister tekniknya. Ya, itu sangat memungkinkan, Ibu. Ya. Sip, itu ditunggu Pak paket bundlingnya itu Pak. Ini juga kalau paket bundling itu kan biasanya juga menjadi salah satu hal yang menarik itu Pak. Jadi kalau di bisnisnya kafe itu kan biasanya es teh sama nasi goreng gitu. Contohnya Pak. Contohnya, Ya, itu berarti sangat menarik kalau misalnya bisa sekalian pada sekolah juga nanti kan pasti dia juga jalan project tesisnya, dapat juga insinyurnya. Nah, itu. Sip. Lanjutkan Pak Pringgo, semangat. Iya, itu bisa wisuda berkali-kali itu. Siap support lah. Kalau master kan ditempuh dalam 4 semester ya, 2 semester. Jadi tahun pertama itu sudah wisuda profesi insinyur dulu. Nanti tahun kedua wisuda master. Sip. Keren. Itu sekali mendayung 2 pulau terlampaui itu berarti itu. Enak tuh. Ya, ini tadi baru wacana yang belum. Moga-moga bisa terwujud. Insya Allah. Insya Allah, ya. Siap support Pak Pringgo. Terima kasih Bu Yanti. Baik, terima kasih tambahannya dan pertanyaannya dari Bu Yanti. Dan terima kasih juga Ibu Yanti, saya mewakili dari PKP TKI dan teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom hari ini dan teman-teman semua di YouTube yang sudah menonton podcast dan webinar Dunia Inovasi dari Pusat Kajian Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada hari ini, dan terima kasih juga saya ucapkan pada narasumber kita yang luar biasa hebat nih, Bapak Dr. Eng Insinyur Pringgo Widyo Laksono, STM Eng IPM. Luar biasa nih, panjang sekali namanya. Dengan senang hati Mas Cahyo, ya. Semoga terus itu bagian dari promosi, menginspirasi. Panjang itu bagian dari promosi masalahnya itu. Gitu ya. Iya. Biar orang pada tertarik, biar tambah-tambah. Biar menginspirasi banyak orang ya Pak ya, biar terus belajar dan terus mengupgrade diri menjadi lebih baik itu dan wajib itu, bermanfaat Mas, buat banyak orang. Baik, terima kasih Pak Pringgo atas waktunya dan sharingnya pada podcast dan webinar kali ini, dan kita tunggu teman-teman semua mungkin ada ide buat podcast dan webinar Dunia Inovasi yang kedua, kita bisa cek di kolom komentar di YouTube. Kita mau apa sih, mau tahu informasi apa tentang dunia inovasi, kita akan undang narasumber-narasumber yang luar biasa hebat berikutnya untuk memberikan wawasan dan pengalaman yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah join dan yang sudah hadir di Zoom hari ini. Saya mewakili Pusat Kajian Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri, Cahyo Wisnu Rubianto, mengundur diri dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi insinyur? Waalaikumsalam. Mau di UNS? Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih Bu Yanti.